Nah, yang akan kita bahas adalah ayat yang selalu dibacakan sama banyak qori. Kalau udah urusannya maaf-maafkan. Yaitu surat Al-Imran. Mata saya udah enggak begitu jelas. Melihat yang kecil-kecil kalau enggak pakai kacamata ini ya. Ayat 133, 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-Imran 133, 134. Ayat ini kalau kita pahami betul, hidup ini enak. Wasari'u, perintah dari Allah Ta'ala, fi'il amr nih, wasari'u. Dan Allah merintahkannya untuk hal yang enak. Bersegeralah, bersegeralah. Untuk apa? Ila maghfiratin min rabbikum. Mengambil ampunan dari Tuhan kalian yang udah disiapkan untuk kalian semua. Jadi ampunannya udah disiapkan, mau ambil atau tidak. Wajannah, surganya juga udah disiapkan. Mau ambil atau tidak. Yang lebarnya arduha, bukan panjangnya ya, lebarnya selebar bumi dan langit. Tentunya enggak sama dengan bumi dan langit, hanya kiasan. Selebar bumi dan langit. Sementara panjangnya enggak ada yang tahu. Karena luasnya surga itu enggak pernah berhenti. Jadi menurut riwayat surga itu tidak pernah berhenti meluas. Setiap detik surga itu tambah luas. Selama-lamanya. Dan ini sesuai dengan teori. Oh, belajar teori lagi, Pip. Afwan, Pip. Teori terciptanya jagat raya. Dengan Big Bang. Ledakan cahaya yang besar. Sampai akhirnya terjadi galaksi demi galaksi karena cahaya ini terus bergerak. Nah, cuman kalau teorinya ahli teori kan sampai pada limitnya berhenti ya, berhenti. Itu dunia. Nanti kemudian kiamat hancur. Nah di surga cahayanya tuh enggak mandek, jalan terus. Cahaya apa itu? Cahaya sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Setiap kali ada orang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, maka surganya nambah luasnya. Karena Allah enggak pernah berhenti sholawat, malaikat enggak pernah berhenti sholawat, mukminun enggak pernah berhenti sholawat, maka jannah itu luasnya enggak pernah berhenti, tambah luas, tambah luas, tambah luas. Sehingga kalau kita bicara luasnya surga, enggak ada yang tahu kecuali Allah dan orang-orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian uiddat lil muttaqin, kata Allah, ampunan ini udah kusiapkan, surga ini udah kusiapkan untuk orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu enak. Kalau punya dosa, ampunannya gampang. Karena jadi manusia nggak mungkin nggak punya dosa. Nggak mungkin nggak punya dosa. Punya musuh namanya setan. Seringkali juga setannya takut sama manusia. Karena manusianya lebih setan dari setan yang lagi nyetani. Sebab setan itu kan berkelas-kelas. Ada setan lagi kelas 1, kelas 2, ya, profesor. Kadang setan yang kelas 1 ini kaget lihat manusia. Lebih setan dari saya. Kaget manusianya itu ya. Setannya kaget pada manusia, luar biasa. Tapi kalau orang yang bertakwa, walaupun dia punya kemaksiatan yang luar biasa, maka Allah mudah memberikan ampunan kepadanya. Kalau dia bertakwa. Karena itu jangan pernah la takhaf minadz-dzunub. Jangan takut terhadap dosa, tapi jangan suka berbuat dosa. Paham maksudnya enggak? Saya rasa abot ya. Bentar. Kita enggak boleh berbuat dosa, betul? Kalau udah punya dosa, jangan takut. Jangan takut apa? Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jangan takut untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata kepada orang-orang yang punya dosa, fafirru ilallah. Lari kejar Allah. Mestinya kalau takut kan lari menghindar. Tapi kata Allah, kalau kamu takut sama aku, lari kejar daku. Ayo datangi aku siapkan ampunan. Makanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera ambil ampunannya Allah, segera ambil surganya Allah yang udah disiapkan untuk kalian semua, orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu definisinya kita tahu jelas, melaksanakan perintah menjauhi larangan.
Tapi dalam ayat ini spesial. Gak disebut bab sholat ini. Ya gak disebut bab sholat, orang-orang yang sholat. Enggak, di ayat ini. Gak disebut bab puasa, orang-orang yang berpuasa. Enggak. Karena banyak orang yang sholat, banyak orang yang puasa. Tapi bab yang ini gagal dia. Padahal ini gampang. Tahajud itu berat, pelakunya banyak. Betul? Duha itu enggak mudah, pelakunya banyak. Puasa Daud itu angel, tapi pesertanya banyak. Puasa Senin Kemis, ya Senin Kemis enggak mudah gitu ya. Tapi orang banyak yang semangat melakukannya. Umroh biayanya besar, perjalanannya juga enggak ringan, terkadang berat. Tapi orang senang dengan umroh. Tapi untuk yang ini mudah, murah. Cuman pelakunya enggak banyak. Nah Allah menawarkan yang mudah-mudah, yang gampang-gampang. Siapa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang ahli berderma. Ingat ya, kalimat berderma bukan milik orang kaya ya. Ya bukan milik orang kaya. Orang-orang yang ahli sedekah, ahli ngasih hadiah, ya, ahli berbagi kepada orang lain atau makhluk Allah yang lain, entah manusia, entah kepada hewan sekalipun, kepada makhluk Allah yang lain, fis-sarra'i wad-dharra. Dalam kondisi sarra maupun kondisi dharra. Nah, ulama beda pendapat menafsirkan sarra wad-dharra. Nah, kita ambil semua saja. Biar untung. Intinya dalam kondisi senang maupun susah. Ada yang mengatakan senang itu manten baru. Dibaca di tafsir, ya. Manten baru itu kondisi senang, maka ketika jadi manten baru sedekahnya banyak, itu wajar, seneng. Ya, ketika susah, ketika kehilangan anggota keluarga, dharra. Lawannya seneng manten, kan seneng, susah kehilangan. Ketika dalam keadaan sedih seperti itu, dia sedekah. Makanya orang-orang tua terdahulu mengajarkan, kalau kamu lagi jadi temanten, ya, maka ya bagi makanan yang banyak. Buat pesta walimah, kasih orang makan, sedekah yang banyak. Ketika nanti ada anggota keluargamu yang meninggal dunia, kamu beli beras, bagikan pada tetangga, bagikan pada pelayat, dharra. Dalilnya Al-Quran. Jadi ada orang mengatakan, itu ada orang meninggal kok bagi-bagi beras tuh Nabi enggak pernah melakukan. Itu bid'ah tuh kelihatannya ya. Berarti belum baca ayat ini. Fis-sarra'i wad-dharra. Salah satu tafsirnya adalah seperti itu. Ketika kena musibah, bannya pecah, sedekah dia. Ketika dapat untung, senang sedekah. Waktu dia senang sedekah, waktu dia susah sedekah. Senang dan susah kan bukan miliknya orang kaya, betul? Orang miskin ya senang, orang miskin ya susah. Orang kaya ya senang, orang kaya ya susah. Karena Allah enggak pernah ngukur angka. Tapi yang kita keluarkan ketika senang. Saking bungahnya senangnya, punyanya cuman selendang. Nih hadiah buat kamu. Itu sedekah di saat senang. Waktu susah, enggak punya apa-apa. Dia punyanya cuman beras sekilo. Dia sedekahkan berasnya sekilo. Karena ada orang yang membutuhkan. Ini orang yang mendapatkan ampunan dan surganya Allah tanpa susah payah. Tahajud enggak, sholat sunnah rawatib enggak, duha tidak. Tapi dia untuk sedekah ini mudah, ringan. Sedekah model begini. Makanya kalau ada orang ketika kaya dia ahli sedekah, enggak punya duit dia ngilang, enggak masuk kelompok ini. Itu ada orang itu kalau ketika kaya dekat sama ulama, ketika dia susah justru menghindari ulama. Enggak enak saya sungkan sama Pak Yai, biasanya ngasih, sekarang enggak bisa ngasih banyak. Saya ngasih sedikit enggak iso saya, pergi dia. Enggak ngasih lagi. Justru ini salah. Ketika kamu kaya, sedekahlah yang banyak. Ketika kamu miskin, sedekahlah sebisamu. Senyum itu juga sedekah. Maaf Yai, baru bisa senyum. Enggak apa-apa. Yainya paham, Masya Allah melarat saya gede. Sakno ya. Didoakan sama kiainya, didoakan sama ustadznya. Fis-sarra'i wad-dharra. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Ini yang mahal. Orang-orang yang bisa menahan amarah. Orang-orang yang bisa menahan amarah.
Padahal dia itu punya kemampuan untuk marah. Contoh, kamu karyawan, dimarahin atasan. Ya, dimarahin atasan. Kamu nahan amarah, gak masuk kelompok ini. Kenapa? Wedinya toh. Kalau saya balas marah kan jadi pecat saya. Jadi yang mendorong dia menahan amarah bukan Allah. Tapi karena takut dipecat. Wal kadhiminal ghaidh ini untuk orang-orang yang dia sebetulnya mampu marah, berhak marah, tapi dia tahan. Atasan kok diganyang sama bawahan. Misal saya contohnya. Nih teman-teman Majelis Ar-Raudhah nih, relawan-relawan nih. Misal saya kasih tahu, tolong karpetnya disedot ya, pakai penyedot. Misal, ternyata karpetnya enggak disedot, tapi digebyur air. Saya marah wajar atau enggak wajar? Wajar atau enggak wajar? Karena mau dipakai buat majelis. Karpetnya kenapa? Saya cuci, Beb. Lah yang nyuruh nyuci siapa? Suruhnya cuma sedot karena salah memahami. Sebetulnya saya marah itu berhak, saya marah itu wajar. Dan saya marah itu mudah, karena saya atasan. Marahin bawahan. Mampu saya marah. Tapi ingat ayatnya Allah. Wal kadhiminal ghaidh. Kalau saya menahan amarah, saya dapat ampunan, dapat surga. Langsung tak empet. Ya pinter, lanjut no. Ngempet ini. Namanya ngempet. Ini orang ngempet ini kalau ngempetnya karena ingat ayat ini, ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung dapat ampunan. Datang seorang menghadap Nabi Muhammad SAW. Ya, datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Orang tadi nanya, ya Rasulullah, apa yang paling asyad, yang paling berat dibanding segala hal? Yang paling berat itu apa? Yang paling keras itu apa? Maka Rasul menjawab SAW, ghadabullah, marahnya Allah. Yang paling keras itu marahnya Allah. Yang paling berat itu marahnya Allah. Maka saat itu sahabat yang nanya tadi cari solusi. Lah caranya biar selamat dari marahnya Allah bagaimana? Rasul enggak mengajarkan sholat atau sing akeh. Ya, puasa yang banyak, enggak. Ajarannya Nabi SAW sederhana. Tapi memang luar biasa ini. Caranya kamu jangan marah. Selesai. Kalau kamu bisa nahan marah, Allah juga akan menahan marahnya sama kamu. Gampang ya? Istri, tengah di atas tuh. Para istri, lihat suaminya, wah enggak enak sih ya. Kurang ngasih nafkah. Marah boleh enggak? Kewajibannya misalnya memberikan pembantu untuk sang istri. Kalau enggak ya diganti duit fulus itu ya. Ini karena aku enggak bisa ngasih pembantu, nih tak kasih kamu uang 1 bulan 100 juta. Masya Allah ya. Baik banget nih suaminya ya. Ternyata duit tidak, pembantu tidak. Yang ada merentah-merentah istrinya terus. Pel, sapu, kebasi, cuci-cuci, jemur. Sehingga istri ini identik dengan, Bu, kenapa mendadak antum terdiam karena ada kanan dan kiri saya? Biasanya lincah menjawab itu, Bib. Marah wajar. Saya udah nggak dikasih uang, nggak disiapkan pembantu, padahal mampu suaminya. Bukan suaminya nggak mampu lah, suaminya punya duit. Tapi istri ini diperas tenaganya dan lain sebagainya. Zalim, kejem nih suami. Seharusnya istrinya bisa marah. Tapi istrinya ingat ayat tadi, tak empet. Ditahan marahnya dan dia naik pangkat memaafkan suaminya. Maka kalau dia punya salah sama Allah, Allah juga malu menyiksa dia. Dia sama suaminya bisa memaafkan, bisa nahan. Allah berkata, aku juga akan tahan marahku sama kamu. Enak atau enggak enak? Jadi menahan marah itu amal atau enggak amal? Dampaknya besar atau kecil? Besar. Allah juga akan tidak marah sama kita kalau kita pandai menahan marah. Wal'afina anin nas. Dan orang yang suka maafkan orang lain. Kalau kita ahli memaafkan orang, maka kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah suka sama orang yang berbuat baik.
Nah, saya memang sengaja tak percepat ngomongnya karena saya nggak mau ngomong banyak. Paham ya? Tapi saya mau kasih poin penting dulu. Dan Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat baik. Di masa Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat itu yang dia disebut sama Nabi orang ini penghuni surga. Sahabat semua heran. Yang disebut tadi bukan ahli sholat sunnah tahajud malam hari, bukan ahli sodakoh yang seperti sahabat yang lain, bukan sahabat yang berkelas perang Badar, Uhud, bukan sahabat sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, enggak. Sahabat yang enggak jelas. Kelihatannya di masjid kalau 5 waktu. Di luar 5 waktu di pasar. Jadi ini tujar ya, ahli dagang. 3 hari berturut-turut, Rasul berkata sebentar lagi akan masuk penghuni surga. Sahabat yang di dalam gelo, loh kenapa aku di dalam? Karena Rasul bilang sebentar lagi akan masuk, berarti penghuni surganya ada di luar. Tidak ada kesempatan untuk jadi yang itu. Dan 3 hari berturut-turut yang masuk orang yang sama. Orang yang sama. Singkat cerita diselidiki amalnya apa? Ternyata amalnya tidak pernah saya bangun di pagi hari punya hati yang punya kebencian pada seorang muslim pun. Jadi setiap mau tidur itu semua yang salah sudah dimaafkan. Jadi pagi itu bangun plong, gak dimusuh aku. Gak ada yang kemusuhi, gak ada yang punya salah. Semua sudah dimaafkan. Inilah salah satu amalannya Syarifah Syifa, istrinya Habib Anis. Kalau kita ke Masjid Riyadh, ada 3 makam di situ. Habib Alwi, sang ayah, kemudian Habib Ahmad, sang anak, kemudian Habib Anis, ya sang anak di Masjid Riyadh. Habib Anis punya istri namanya Syarifah Syifa, Hababah Syifa ini, almarhumah rahimahullah. Beliau ini amalannya apa di antaranya? Selain menjamu tamu, ya, melayani suami dan lain sebagainya. Salah satu amalannya sebelum tidur, angkat tangan. Ya Allah, siapapun yang punya salah sudah aku maafkan. Tolong ampuni dia, didoakan baik-baik. Setiap sebelum tidur sampai akhir usia. Sederhana. Coba kamu kemarin tidur gitu enggak? Enggak ya, Allahumma langsung tewas. Gak sempat kita mendoakan orang yang kita cinta aja enggak, apalagi orang yang benci sama kita. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang mengarang Maulid Syamsudduror yang kita kenal, kita baca maulidnya. Beliau itu sampai istrinya cemburu. Tiap malam di waktu mustajabnya doa di akhir malam, doanya sebagian besar justru digunakan untuk mendoakan orang-orang yang memusuhi. Ya Allah tolong ampuni fulan, muliakan fulan. Disebutkan namanya. Akhirnya istrinya cemburu dan ngomong, suamiku kenapa aku enggak pernah didoakan seperti itu? Orang yang musuhin kamu kok doanya bagus banget. Aku kok enggak pernah dapat doa seperti itu. Maka beliau menjawab, oh kalau kamu kan sudah dalam hati, tidaklah tersebut nama seseorang kecuali engkau dahulu yang ada dalam hatiku. Romantis. Oh namanya juga ulama ya. Ulama itu so romantik. Karena imamnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ini contoh ya, contoh bagaimana mampu memaafkan orang lain. Saya pernah dengar satu kisah, ada seorang Habib di Hadramut sana, pulang dari ngajar, dia ngajar pulang ke rumah, kemudian dia masuk ke kamar mandi, keluar masih dalam keadaan menangis. Sama istrinya ditanya, kenapa kamu nangis? Tadi itu di majelis ada yang menghina saya, di majelis ada yang mencaci saya, di majelis ada yang maki saya. Loh, kenapa kamu nangis? Kan mestinya kamu maafkan dia. Kok sampai dibawa pulang ke rumah punya perasaan seperti itu? Suaminya jawab, aku bukan nangis karena dicaci. Aku bukan nangis karena dimaki. Lah kenapa kamu nangis? Aku nyesel. Kenapa kok aku baru bisa memaafkan ketika dalam perjalanan pulang dari majelis ke rumah? Kenapa kok enggak seketika aku maafkan? Kok telat memaafkannya itu? Kok baru bisa nahan amarah, tapi memaafkannya ketika jalan pulang baru bisa memaafkan? Kok jelek betul hatiku, Masya Allah. Yang sudah sebaik itu aja masih merasa hatinya jelek. Kalau kita hitung turunan, sudah 7 turunan, tidak ada maaf. Salahnya satu kita ungkit-ungkit kepada ribuan orang, bahkan update status.
dia telah mendolimiku. Dengan tanda kutip, pahamkan gitu. Jadi teman-temannya tahu semua ya, teman-temannya tahu semua. Di riba, di macam-macam, digunjing, gak ada habisnya. Nah jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Jadikan hati kosong, bersih, nanti enak. Orang yang hatinya menyimpan permusuhan itu enggak enak. Lewat satu kampung, dilihat di situ kok mobilnya fulan parkir, terus orangnya lagi turun dari mobil, mundur. Cari kampung yang lain, ada dia. Masuk di satu pesta pernikahan, ada kursi kosong tinggal satu. Kok di sebelahnya orang yang dia benci? Pilih apa? Duduk di belakang berdiri itu ya. Enggak usah pakai kursi, kenapa? Di depan ada dia. Menyiksa diri sendiri. Baru beli tas, tasnya bagus. Kebetulan keluar, lihat. Yang dia benci pakai tas yang sama, langsung dibuang tuh tasnya. Gak gelem aku berbeda itu ya. Enggak mau. Ini ada orang-orang yang hatinya sampai sedemikian rupa. Akhirnya rugi dan rugi dan rugi. Mana yang kita pilih? Mempertahankan marah atau dapat surga? Kalau kamu pengen hidupmu susah, silahkan pertahankan marahmu, pertahankan bencimu, pertahankan enggak senengmu, pertahankan semua itu. Dijamin hidupmu susah dunia sebelum susah akhirat. Penutup, saya Novel bin Muhammad Al-Idrus punya konsep sederhana. Saya Muhammad, jenengan mau? Mau mumet? Enggak mau. Saya enggak mau pusing di dunia, enggak mau pusing di akhirat. Ketemu orang kok benci sama saya enggak mau benci sama dia. Rugi aku benci. Kalau perlu ketemu, dia melengos, tak parani, hai gitu. Ya harus begitu gitu. Kenapa? Karena saya enggak mau di akhirat ruwet. Mau ruwet di akhirat. Dalam riwayat itu dikatakan begini, intinya gitu, surga itu enggak ada permusuhan. Di surga itu ikhwanan. Ya. Di dipan-dipan bersaudara, mutaqabilin, saling memandang dengan cinta. Orang yang masih ada iri, dengki, permusuhan enggak bisa masuk surga. Maka ketika ada seseorang di dunia belum memaafkan orang lain, maka nanti kalau dia amalnya bagus, dia dikawal, diantarkan malaikat ke surga, sampai depan pintu surga, ditolak by system. Ditolak. Mohon maaf, Bapak belum bisa masuk surga, memang betul Bapak ini termasuk orang yang akan menghuni surga, tapi karena ada satu kasus yang belum selesai Pak, Bapak dipanggil sebagai saksi atas kejahatan fulan yang di dunia membenci Bapak. Karena Bapak belum maafkan, maka Bapak harus didatangkan dalam sidang orang tersebut. Kalau tidak Bapak maafkan, dia akan masuk neraka. Akhirnya apa? Fulan ini udah mau masuk surga, nggak bisa, balik sih. Kemana nih? Balik persidangan akhirat. Untuk apa? Lihat lagi orang yang membenci dia. Lihat lagi orang yang musuhin dia. Lihat lagi orang yang belum dia maafkan. Kemudian untuk mendengarkan persidangan, jadi saksi. Betul. Selesai, sudah selesai, silahkan sekarang masuk surga. Mau nanti kamu, sudah di dunia dia buat ruwet hidupmu. Di akhirat ngeruwetin kamu lagi. Mau? Bu, ibu, mantan suami di dunia ngeruwetin, mau di akhirat ngeruwetin? Para suami yang punya mantan istri, mau ketika di dunia, naudzubillah min dzalik, mantan istrinya itu ngeruwetin, di akhirat ngeruwetin lagi, mau? Teman di dunia buat ruwet, mau di akhirat ngeruwetin kita lagi? Enggak ada. Maafkan, selesai. Makanya dulu saya kalau ada orang yang enggak suka sama saya, dari jauh udah tajak mesem dulu. Dia lihat saya, bingung. Wajahnya ketekak-tekuk. Sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali. Dari jauh dia enggak mau kalah. Daripada nanti wajahnya ketekak-tekuk, dia belajar mesem dulu. Jadi ketika ketemu, saling senyum. Walaupun enggak cocok gitu ya, walaupun berbeda konsep, berbeda prinsip, tapi hati jangan membenci. Ini kalau bisa hidup kita jadinya enak. Jangan ruwet hidupmu di dunia, jangan ruwet hidupmu di akhirat. Jelas semuanya? Alhamdulillah, jazakumullah khairan.